Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya. Masih ketemu lagi dengan Jakarta Flasher. Gimana lor kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Dan alhamdulillah saya dapat kiriman dari Gojek dari Bapak Chandra dari Bekasi ya, dikirimkan ke konter saya lewat aplikasi Gojek ya lor. Baik. Dan ini saya lagi tes kondisinya. Dan alhamdulillah lancar, touchscreen-nya lancar, LCD-nya mulus, dan ini LCD-nya sudah AMOLED dan fingerprint-nya ada di layar ya. Ini HP-nya Realme 8 ya loh. Realme 8 ini sudah memakai LCD Super AMOLED dan fingerprint-nya ada di layar ya. Karena ini fingerprint-nya ada di layar, kalau diganti LCD KW tentunya fingerprint-nya tidak bisa dipakai ya. Kalau diganti LCD ori tentunya harganya 1 juta lebih ya. Dan ini untuk mengatasinya, solusinya gimana biar LCD orinya masih dipakai, kita ganti kaca outer glass-nya saja ya. Sehingga ketika kita ganti kaca outer glass-nya, fingerprint-nya kembali normal lagi ya. Bisa normal seutuhnya dan LCD-nya seutuhnya pun masih ori ya. Tidak kaleng-kaleng ya. Kalau ori kalau bawaan pabrik otomatis HP LCD-nya lebih mantap ya. Ini coba saya bongkar-bongkar terlebih dahulu. Saya rapikan lem-lemnya dulu, saya buang-buang dulu nih lemnya biar nanti tinggal masang ya, tidak usah dibersihkan lagi sambil saya buka baut-bautnya ya lor, seperti ini. Mantap. Ini akan saya buka dulu semua baut-bautnya. Dan ini sudah mulai terbuka ya, bautnya udah saya lepas semua, tinggal kita congkel tutup casingnya ini ya, seperti ini sebenarnya fleksibelnya di bagian bawah saja ya, seperti ini. Nah, kalau untuk aman mesinnya bisa dilepas biar kameranya tidak terkena debu. Kalau enggak kita tutupin kamera ya, sebisa mungkin ya, melindungi kameranya dari debu-debu yang tidak berdosa. Ini papan PCB bagian bawahnya akan saya lepas biar tidak menghalangi gangguan saya untuk melepas LCD-nya ya. Nah, ini karet-karetnya saya buka juga. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan beli lakban dulu ya. Ini karena di bagian bawah banyak fleksibel fingerprint, banyak fleksibel biar fleksibelnya tidak robek, ketarik-tarik, saya kasih lakban ya lor. Dan biar aman lagi kameranya, biar tidak kotor, kita lepas saja mesinnya ya lor. Biar kalau kita lagi melepas LCD-nya, lemnya ini tidak terkena kameranya ini tidak terkena lem atau noda-noda yang bisa menyebabkan kameranya tidak fokus ataupun gambarnya buram ya, tidak jernih ya. Untuk melepasnya caranya kita kasih alkohol atau minyak kayu putih di bagian pinggir LCD, dipanaskan dulu pakai blower atau pakai aspirator LCD-nya. Terus kita cari bagian kacanya yang retaknya parah ya lor. Kita buat congkelan dulu biar mikanya bisa masuk ya. Cara saya seperti ini biar LCD-nya aman. Kita cari celah, terus buat lubang-lubang di pinggiran LCD dari kaca-kaca yang udah pecah parah ya. Nah, seperti ini untuk memasukkan mika tipis pelan-pelan ya. Setelah mikanya masuk juga tidak harus langsung buru-buru, masih tetap pelan-pelan karena ini pecahnya terlalu parah. Kalau kondisi melepas LCD-nya ini keras, kita panaskan lagi di separator atau di blower. Yang penting ini mikanya ini bisa jalan lancar seperti ini. Seperti ini. Kalau keras kita panaskan lagi, kita tambahkan alkohol dikit-dikit atau thinner sedikit-sedikit ya, biar proses menjalankan mikanya ini untuk memisahkan LCD dari frame lancar ya. Terus berulang seperti itu. Kalau sudah tidak panas kita panaskan dulu biar tambah mudah melepas LCD dari framenya. Seperti ini terus jalur sampai LCD-nya semua terlepas ya. Dan ini tinggal di bagian bawah ya. Di bagian bawah tinggal saya tambahkan blower seperti ini. Bentar baru saya tarik ya. Dan alhamdulillah LCD-nya pun sudah terlepas. Dan tinggal kita bersihkan sisa-sisa lemnya di bagian pinggir ya. Ini untuk tipe Realme 8 ini LCD-nya Super AMOLED, dan ini lihat LCD-nya itu ada lubang fingerprint ya. Ini kalau tidak memakai LCD originalnya otomatis fingerprint-nya tidak bisa bermanfaat lagi ya, tidak fungsi lagi ya, fingerprint-nya jadi off.
Langkah berikutnya kita tes ya lur, apakah LCD-nya setelah saya lepas ini masih normal. Aduh, kadang-kadang deg-degan ya di sini ya lur, merasa deg-degan tuh di sini, karena di sini adalah yang menentukan ya ini jadi nota cuan atau tidak jadi. Ya, alhamdulillah ya, lancar ya lur, LCD-nya masih nyala mulus. Alhamdulillah lancar, gambarnya pun mulus, saya sentuhnya oke. Setelah seperti ini ya kita lanjut ke langkah berikutnya ya. Kita copot lagi LCD-nya untuk memisahkan kaca outer glass yang pecah dari LCD originalnya Realme 8 ini ya lor. Ini untuk proses selanjutnya, ini akan saya pisahkan LCD Realme 8 ini dari kaca outer glass yang pecah menggunakan kawat ukuran 0,0005 mili. Suhu separator saya ini adalah 75 derajat. Lalu kita masukkan kawat pemisahnya perlahan-lahan ya lor. Jangan sampai merusak LCD atau polarizernya ya. Jadi pelan-pelan saja, yang penting semuanya berjalan dengan aman ya lor. Nah seperti ini, kita tarik perlahan-lahan kawatnya ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kita tarik terus sampai antara LCD dan kaca outer glass-nya terpisah secara aman dan tidak merusak polarizernya ya. Mantap, pelan-pelan saja. Nah seperti ini ya lor, kita pisahkan pelan-pelan, nggak usah buru-buru ya lor, karena ini proses-proses yang menegangkan seperti ini harus kita lewati dengan hal-hal yang sabar. Nah ini kita ulangi lagi dan kita kelupas, selesai lor, terpisah dengan sempurna. Saatnya kita lanjut proses pembersihan ya. Ini kacanya sudah terpisah dari LCD. Saatnya masuk ke proses pembersihan lem OK nya ya. Kita bersihkan lem OK sisanya ini. Kita bersihkan menggunakan kain seperti ini. Kalau punya alat pakai alat, kalau tidak punya jari kita dikasih kain ya lur, biar tidak panas atau tidak tergores juga kulit kita. Nah seperti ini, jari kita kasih kain terus buat menggores-gores sisa lem OK nya sampai semuanya hilang ya, bekas-bekas lem OK nya ini. Seperti ini ya lor, semuanya sampai hilang. Pokoknya lakukan semuanya seperti ini ya lor. Nah, jadinya seperti ini, saya percepat biar tidak memakan waktu videonya. Setelah lem OK nya sudah hilang, langkah berikutnya kita bersihkan ya menggunakan thinner ini, yang saya pakai thinner. Bersihkan terus sampai flek-flek bekas lem OK nya hilang, sampai bening. Nah seperti ini ya terus ya lor, sampai semuanya hilang. Mantap. Jos ini ya. Sampai kinclong ya lor. Lakukan seperti ini mudah. Kalau LCD AMOLED tuh enak ya lor. Kita kebanyakan ngasih thinner, tidak usah takut rembes. Kalau AMOLED itu nggak bisa rembes cairannya. Kalau kita kasih cairan thinner ataupun minyak kayu putih tidak bisa rembes di dalam LCD. Tapi kalau kita melakukannya di LCD PS harus extra hati-hati, jangan terlalu banyak ngasih cairan karena bisa rembes ke dalam LCD-nya ya. Dan ini adalah kaca barunya, dan ini kacanya sudah ada lem OK-nya belinya, jadi tidak usah kita pasang lem OK, jadi kacanya ini udah langsung terpasang lem OK-nya ya loh. Karena ini model fleksibel LCD-nya di pinggir, biasanya langsung saya pasangkan ya. Penyatuannya tidak memakai frame untuk mencetaknya, tapi langsung saya presisikan langsung. Ini saya tambahkan lem OK cair ya. Di bagian kamera ini harus dipakaikan lem OK cair biar kameranya bening lagi ya lor. Ini tujuannya biar kameranya bening ya, kita tambahkan lem OK cair ini. Untuk langkah berikutnya kita buka dulu lem OK-nya. Ini sudah berikut lem OK ya, kita belinya ya. Ada beli belum ada lem OK, kita belinya juga plus lem OK ada ya, tergantung pilihan pembeliannya. Bentar ya lor, ini agak susah, kuku saya lagi udah habis kepotong. Kita lanjut proses mempresisikannya. Saya langsung pasangkan tanpa menggunakan frame. Dan di bagian bawah kacanya ini ada garis ya. Ini adalah garis ukur untuk
menyatukan LCD ya. Di bagian bawah itu ada garis putih. Jadi jangan sampai melebihin garis ketika memasangkan LCD dengan kacanya. Nah, seperti ini kalau sudah terpasang baru kita urut-urut ya, perlahan-lahan kita urut-urut sampai semuanya benar-benar terurut sempurna ya, seperti ini. Lakukan pengurutannya pelan-pelan kalau teman-teman tidak punya alat bubble remover. Tapi kalau teman-teman punya alat bubble remover, walaupun masih ada gelembung bisa dihilangkan ya. Ini adalah kuncinya ya lur, pelan-pelan kalau teman-teman tidak punya bubble remover. Tapi kalau punya bubble remover cepat juga bisa ya. Digerakkan cepat walaupun ada gelembungnya masih bisa kita hilangkan lewat alat bubble remover. Tapi kalau teman-teman belum punya, belum lagi nabung untuk membeli bubble removernya, usahakan pengurutannya pelan-pelan. Saya jamin 100% tanpa ada gelembungnya. Saya dulu sebelum punya bubble remover juga melakukannya pelan-pelan, tapi setelah punya bubble remover ya langsung cepet aja ya lur. Karena memakan waktu juga ya kalau kelamaan ya. Dan contohnya seperti ini ya, sudah melekat tapi masih ada gelembung sedikit-sedikit seperti ini. Nah ini ya, masih ada gelembung-gelembungnya. Sedikit sih sebenarnya, tapi ya untuk menyempurnakannya kita masukkan bubble remover, kita tekan start. Suhunya 60 derajat bubble removernya, tekanan anginnya saya pakai di 90 PSI. Dan ini penampakannya setelah saya lakukan bubble remover selama 10 menit ya. Menghilangkan bekas lem UV cairnya, lem OK cairnya, teman-teman bisa tembak dengan lampu UV ya biar kering. Tadi senter yang saya tunjukkan tadi adalah senter lampu UV ya untuk menembak. Bisa dipasang dulu, setelah jadi dikeringkan atau dikeringkan dulu ya terserah ya untuk mengeringkan lem OK di kameranya tadi. Biar cepat kering, biar cepat menyatu ya. Dan ini proses tahap berikutnya, tahap finishing, tinggal kita pasangkan LCD ke framenya, terus kita rapikan lagi, dan HP ini siap saya kirimkan lagi ke kota Bekasi kepada pemiliknya ya. Dan alhamdulillah jadi cuan kerja hari ini dan mantap lah ya, cuannya lumayan. Jangan sampai tidak rapi lur, kita rapikan pelan-pelan saja. Yang penting hasilnya itu yang punya handphone puas ya. Nah setelah ini lemnya kita rapikan, kita rakit semuanya, kita presisikan lagi, kita pasang-pasangkan lagi, dan selesai lur. Ya tinggal kita rapikan lagi ya antara papan cas bagian bawah menuju fleksibel ke board atas mesinnya. Jangan lupa fingerprintnya kita rapikan semua. Kita coba awal di cas dulu ya lor. Di cas jalan oke, berarti HP-nya casnya tidak bermasalah. Kita tes LCD, gambar juga masih oke, layar sentuhnya pun masih oke, jos, mantap ya ini pokoknya. Ini akan saya tes kamera dulu ya. Kamera belakang oke, kamera depan mantap ya, kamera depannya bening. Setelah saya kasih lem OK cair, kamera depannya tidak ada keluhan ataupun masih utuh kejernihannya. Langkah selanjutnya kita rapikan, kita buat-buatkan lagi dan selesai ya. Dan teman-teman yang masih belajar tetap semangat, yang masih nyoba-nyoba bongkar-bongkar LCD, oprek-oprek LCD, ganti kaca, ganti touchscreen, tetap belajar terus sampai benar-benar mahir ya lor. Semakin banyak jam terbangnya, semakin mudah melakukan hal-hal yang seperti saya lakukan ini lor. Dan semoga tutorial singkat dari saya, video-video saya setiap saya upload bermanfaat bagi teman-teman yang mau mempraktekkan di rumah, yang mau belajar, pengen buka usaha tukang servis. Sedikit demi sedikit kita belajar bareng-bareng lor. Di sini saya bukan menggurui, hanya berbagi share ilmu bagi teman-teman yang ingin mempelajari hal-hal seputar dunia servis ya lor. Terima kasih. Salam santuy saya, salam hangat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.